Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan dosen penguji yang telah bersedia mendengarkan video saya pada hari ini tentang hasil penelitian saya menggunakan studi literatur. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggun Permatasari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rangkuman hasil penelitian saya berjudul Gambaran Kepadatan Jentik Nyamuk Aedes aegypti HI CI BI pada tahun 2020. Yang pertama yaitu pada bab 1 pendahuluan. Penyakit DBD disebabkan oleh virus Dengue, di mana Aedes aegypti sebagai faktor utama dan Aedes albopictus sebagai faktor potensial. Tempat perindukan Aedes yaitu di tempat penampungan air, non-tempat penampungan air, dan tempat penampungan air alamiah. Keberadaan jentik nyamuk Aedes dalam suatu kontainer ditandai dengan lingkungan rumah dan kebiasaan masyarakat yang menampung air untuk keperluan sehari-hari. Pencegahan Dengue dapat dilakukan dengan menjaga persediaan air pada kontainer agar tidak menjadi tempat perindukan nyamuk dan membersihkan serta menghilangkan tempat-tempat yang berpotensi sebagai habitat nyamuk. Umumnya, penyakit DBD berisiko pada daerah dengan jumlah yang padat dan sanitasi lingkungan yang buruk. Tujuan pada penelitian saya adalah untuk mengetahui angka host index, container index, breathing index, dan nilai density figure. Selanjutnya yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Kepustakaan yang saya ambil yaitu tentang morfologi nyamuk Aedes, siklus hidup nyamuk Aedes, tempat perindukan nyamuk Aedes, kesenangan nyamuk istirahat, kesenangan nyamuk menggigit, pengertian demam berdarah Dengue, epidemiologi demam berdarah Dengue, dan pencegahan demam berdarah Dengue. Selanjutnya yaitu pada bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian saya menggunakan studi literatur dari 5 pustaka melalui penelusuran Google Scholar. Metode pengumpulan yang saya gunakan adalah data sekunder dan analisa data dengan metode deskriptif. Selanjutnya bab 4 yaitu studi literatur. Dalam jurnal 1 yang saya ambil dengan judul Karakteristik Breeding Place dan Pertumbuhan Larva Aedes aegypti yang diterbitkan oleh Jurnal Kesehatan Tadulako pada tahun 2015. Pada penelitian ini diambil daerah di Kelurahan Tamamawang, yaitu salah satu wilayah yang mempunyai penduduk relatif padat dengan kondisi perumahan yang saling berdekatan dan kurang memperhatikan sanitasi lingkungan. Tujuan pada penelitian ini yang tertuang dalam jurnal yaitu untuk mengetahui karakteristik breeding place dan densitas atau kepadatan jentik. Tempat penampungan air yang paling banyak ditemukan jentik yaitu gentong dengan persentase 76,7%. Karena gentong dari bahan dasar tanah liat dengan permukaan wadah yang kasar dan berpori-pori pada dindingnya terkesan sulit dibersihkan, sehingga mudah ditumbuhi lumut dengan cahaya yang rendah. Kondisi wadah cahaya yang rendah dan permukaan dinding yang berpori-pori mengakibatkan suhu dalam air menjadi rendah, sehingga jenis gentong disukai oleh nyamuk Aedes aegypti sebagai tempat perindukannya. Selanjutnya, pada hasil kepadatan jentik, pada penelitian ini sudah mencapai nilai ambang batas kepadatan jentik Aedes aegypti. Hal ini disebabkan karena di RW 06 Kelurahan Tamamawang merupakan daerah yang padat dan sebagian kumuh, serta sanitasi yang kurang baik, sehingga banyak tempat Aedes aegypti untuk berkembang biak. Selanjutnya pada jurnal 2 yang saya ambil dengan judul Survei Kepadatan Larva Aedes aegypti dan Karakteristik Tempat Penampungan Air di Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah, Kuala, Kota Banda Aceh, yang diterbitkan oleh Proceedings Seminar Nasional Biotik pada tahun 2018. Pada penelitian ini dilakukan pada daerah Gampong Rukoh, daerah dengan penduduk cukup padat, mobilitas penduduk cukup tinggi karena sebagian besar penghuninya merupakan mahasiswa atau pelajar. Tujuan yang tertuang dalam jurnal ini yaitu untuk mengetahui kepadatan larva Aedes aegypti serta karakteristik tempat penampungan air. Pada bab pembahasan, tempat penampungan air yang paling banyak ditemukan jentik
Aedes, yaitu pada bak mandi dengan persentase 34,5%. Menurut Fogg, Hashimi, dan Suekirno menyatakan bahwa tempayan, drum, dan bak mandi adalah 3 jenis kontainer yang banyak memfasilitasi jentik Aedes menjadi dewasa. Mengingat ketiganya termasuk TPA yang berukuran besar dan sulit mengganti airnya. Selanjutnya kepadatan jentik. Dari hasil yang didapatkan pada penelitian ini, hasilnya sudah mencapai nilai ambang batas kepadatan jentik Aedes. Dengan demikian, desa ini mempunyai risiko terjadinya endemi apabila tidak diambil tindak lanjut terhadap keberadaan larva vektor penular DBD tersebut. Selanjutnya, dalam jurnal 3 yang saya ambil dengan judul Survei Larva Nyamuk Aedes Vektor Demam Berdarah Denji di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Madya Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang diterbitkan oleh Jurnal Kesehatan Andalas pada tahun 2016. Pada penelitian ini, daerah yang dilakukan yaitu di Kelurahan Kuranji. Pada tahun 2013, Kelurahan Kuranji merupakan kasus DBD terbanyak, yaitu 71 kasus. Dan di kelurahan ini yang kasus tertinggi ditemukan di RW 17, yaitu 10 kasus. Tujuan yang tertuang dalam jurnal yaitu untuk mengetahui density figure kepadatan larva nyamuk Aedes sp di Kelurahan Kuranji Padang. Pada bab pembahasan, tempat penampungan air yang paling banyak ditemukan jentik yaitu bak mandi. Hal ini disebabkan dinding bak mandi dari semen bersifat kasar, sehingga mudah menyerap air dan gelap, sangat disukai Aedes untuk meletakkan telurnya. Pada hasil kepadatan jentik yang telah didapatkan, penelitian ini sudah mencapai nilai ambang batas kepadatan jentik Aedes. Jika terjadi kasus DBD, maka penyebarannya lebih mudah karena banyaknya ditemukan vektor di kawasan tersebut. Perilaku masyarakat untuk menampung air, tidak menguras bak mandi secara teratur, membuang barang bekas berupa botol plastik atau kaca yang dapat menampung air hujan, dan adanya tanaman hias yang rimbun juga mempengaruhi keberadaan nyamuk Aedes. Selanjutnya pada jurnal 4 dengan judul Identifikasi Larva Nyamuk pada tempat penampungan air di Padukuhan Dero Condong Catur, Kabupaten Sleman, yang diterbitkan oleh Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas pada tahun 2016. Pada penelitian ini dilakukan di daerah Padukuhan Dero Condong Catur. Pada tahun 2013, daerah ini memiliki jumlah kasus DBD terbanyak, sebanyak 48 kasus. Dan pada 2014 terdapat 40 kasus DBD. Tujuan penelitian yang tertuang dalam jurnal yaitu untuk mengidentifikasi jenis larva nyamuk yang ditemukan di tempat penampungan air dan menghitung kepadatan larva Aedes di RT 04 RW 05 Padukuhan Dero, Desa Condong Catur. Pada bab pembahasan, TPA yang paling banyak ditemukan Aedes yaitu pada bak mandi. Bak mandi merupakan tempat yang disukai nyamuk karena dibiarkan terbuka dan banyak menampung air, sehingga menarik perhatian nyamuk untuk berkembang biak dan nyamuk merasa aman dan nyaman untuk meletakkan telurnya. Selain itu, masyarakat terlambat menguras atau mengganti air pada bak mandi sehingga telur nyamuk dapat terus menempel dan berkembang biak di kontainer tersebut. Kasar licinnya dinding bak mandi juga mempengaruhi keberadaan larva. Dan dalam hasil kepadatan jentik pada penelitian ini sudah mencapai nilai ambang batas kepadatan jentik. Hal ini menunjukkan bahwa RT 04 RW 15 Padukuhan Dero, Desa Condong Catur merupakan daerah yang berpotensi dalam penularan penyakit demam berdarah dengue. Selanjutnya yaitu pada jurnal 5 dengan judul Studi Kepadatan Jentik Nyamuk di Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung, Barat Jambi tahun 2019, yang diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi pada tahun 2020. Pada penelitian ini dilakukan di daerah Kelurahan Tebing Tinggi dengan daerah kawasan padat penduduk, kendala air bersih sehingga banyaknya tempat penampungan air untuk menyimpan kebutuhan air sehari-hari, serta jarak dari rumah satu ke rumah yang lain yang berdekatan. Tujuan yang tertuang dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui kepadatan jentik nyamuk
dan mengetahui persentase host index dan kontainer index di Kelurahan Tebing Tinggi. Pada bab pembahasan, tempat penampungan air yang paling banyak ditemukan Aedes adalah pada bak mandi. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya masyarakat yang menampung air tanpa penutup, sehingga menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Banyaknya ditemukan jentik nyamuk pada bak mandi dikarenakan bak mandi memiliki kapasitas menampung air lebih banyak sehingga air yang ada di dalamnya berada cukup lama, sehingga sulit dikuras dan dapat disimpan dalam jangka waktu panjang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, hasil yang didapatkan dari kepadatan jentik yaitu penelitian ini sudah mencapai nilai ambang batas kepadatan jentik. Tingginya indeks kepadatan jentik dengan kategori penularan sedang menunjukkan bahwa wilayah tebing tinggi masih berpotensi terjadinya penularan DBD. Kepadatan jentik dapat diturunkan dengan pengendalian populasi, salah satunya dengan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk, dan hal ini diperkuat oleh beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pemberantasan sarang nyamuk dapat menurunkan kepadatan larva sebagai faktor demam berdarah Dengue. Yang terakhir yaitu pada bab 5 penutup. Yang pertama, kesimpulan. Persentase tempat penampungan air yang positif jentik paling banyak didapatkan pada bak mandi dan gentong, dengan persentase berkisar antara 1,57% sampai 11,54%. Yang kedua, angka house index didapatkan hasil berkisar antara 19,78% sampai 53%. Hal ini menunjukkan HI dari seluruh sampel rumah sudah melalui nilai ambang batas sesuai yang disepakati para ahli WHO bahwa HI minimal 5%. Yang ketiga yaitu angka kontainer index didapatkan hasil berkisar antara 5,78% sampai 34,38%. Hal ini menunjukkan CI dari seluruh sampel rumah sudah melalui nilai ambang batas sesuai yang disepakati para ahli WHO, yaitu kontainer indeks minimal 10%. Dan yang terakhir, berdasarkan hasil penelitian jurnal 1-3 menunjukkan bahwa kepadatan jentik berada pada kategori tinggi, yaitu berada pada density figure ke-6-7 pada tabel density figure. Terakhir adalah saran. Yang pertama yaitu masyarakat lebih memperhatikan kebersihan lingkungan. Yang kedua, masyarakat menutup kontainer di dalam maupun di luar rumah apabila tidak dibutuhkan. Dan masyarakat dapat melakukan 3M+. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.